Alhamdulillahil malikid dayyan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mariz zaman wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu 'anil jinsiyah al-munazzahu 'anil jismiyah wal jihadi waz zamani wal makan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an amma ba'd fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-qail fi kitabihil Qur'an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia yang sudah dianugerahi nikmat yang tidak bisa dihitung satu persatu, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa syukur yang diyakini dalam hati diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan tindakan akan menjadikan nikmat yang kita terima ini menjadi barokah dan terus bertambah, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur, karena kita harus ingat peringatan dari Allah dalam ayat ini bahwa siapa saja yang mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala maka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang telah menuntun kita dari jalan kesesatan menuju jalan kebenaran, yakni syariat agama Islam. Semoga yang hadir di majlis ini kelak di akhirat, kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada momentum kali ini dan seterusnya marilah kita senantiasa menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankannya sampai akhir hayat kita. Kita harus memegang prinsip yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 102. Itu merupakan sebuah ayat yang mengingatkan bagi orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dan mengingatkan untuk tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Masyiral hadirin yang berbahagia, kemarin kita telah merayakan dua hari besar yang saling berdekatan. Yang pertama yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 diperingati sebagai hari ulang tahun yang ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu tersebut paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua pada tanggal 10 Muharram kita memperingati hari Asyura, salah satu hari yang paling bersejarah dalam perjalanan umat Islam.
Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selama 77 tahun kita menghirup udara kemerdekaan, apakah kita telah benar-benar meraih kemerdekaan yang hakiki? Tidak dipungkiri merdeka dari cengkraman kaum penjajah merupakan kenikmatan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia. Betapa tidak dengan kenikmatan merdeka kita bisa dengan leluasa melakukan banyak hal yang bermanfaat, akan tetapi sudah cukupkah bagi kita kemerdekaan dari cengkraman penjajah? Bukankah masih banyak belenggu yang harus kita singkirkan agar kita dapat meraih kemerdekaan yang hakiki dan sejati? Jamaah yang berbahagia, kemerdekaan yang hakiki adalah ketika kita sudah mampu memerdekakan diri kita dari jerat hawa nafsu. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita telah mampu memerdekakan diri dari perangkap jahat setan yang tiada henti menggoda kita dengan rayuannya. Kemerdekaan yang sebenarnya adalah ketika kita mampu memerdekakan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang membinasakan. Kemerdekaan yang hakiki bagi orang yang kaya adalah ketika ia mampu memerdekakan hatinya dari penyakit sombong dan sikap merendahkan orang lain. Kemerdekaan bagi seorang pedagang adalah ketika ia mampu memerdekakan dirinya dari kecurangan. Seorang santri ataupun seorang siswa dikatakan merdeka apabila ia mampu memerdekakan dirinya dari kemalasan dalam menuntut ilmu. Begitu juga seorang pelajar, begitu juga seorang pengajar, guru ataupun dosen. Yang merdeka adalah yang mampu memerdekakan dirinya dari niat lain selain mengabdi, mendidik, dan mengajar serta mengkader. Seorang tetangga yang merdeka adalah apabila ia mampu memerdekakan hatinya dari virus iri, dengki, dan hasut kepada tetangganya, dan begitulah seterusnya. Kemampuan melepaskan belenggu yang menghalangi kita dari berbuat baik, itulah kemerdekaan yang hakiki dan sesungguhnya. Jika seluruh bangsa Indonesia sudah meraih kemampuan itu, maka Indonesia memang benar-benar telah merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelumnya kita memperingati hari Asyura 10 Muharram 1444 Hijriah. Salah satu yang kita kenang dan kita petik hikmahnya pada hari Asyura adalah kemerdekaan Nabi Musa alaihissalam beserta para pengikutnya yang beriman dari cengkraman Fir'aun Al-Walid bin Mus'ab, raja Mesir yang mengaku dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah. Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam agar pergi kepada Fir'aun untuk mengajaknya masuk ke dalam Islam, mentauhidkan Allah dan mensucikannya dari sekutu dan serupa. Nabi Musa pun pergi dan memperlihatkan kepadanya mukjizat-mukjizat yang sangat menakjubkan dan membuktikan kenabian dan kerasulannya. Meskipun begitu, Fir'aun tetap kafir kepadanya, menolak dan bersikap congkak serta menyiksa dan menindas kaum Nabi Musa yang beriman. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya dari kalangan Bani Israel keluar dari Mesir dengan jumlah 600.000 orang. Fir'aun mengejarnya bersama 1.600 pasukan karena ingin memusnahkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Musa dan para pengikutnya telah mendekati Laut Merah, Allah mewahyukan kepada Musa untuk memukul lautan dengan tongkatnya. Lalu terbelah menjadi 12 belahan dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Di antara setiap dua belahan ada jalan yang kering.
Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya masuk ke laut. Fir'aun dan pasukannya pun mengejar mereka. Allah Subhanahu wa taala kemudian menenggelamkan mereka semua, dan Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Masyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, serta membawa keberkahan bagi kita semua, dan kita semua bisa mendapatkan hikmah makna pentingnya sebuah peringatan kemerdekaan dan peringatan Muharram saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa azim wa nim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa asrafi ummatika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadarin wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa daru fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqq wa kanu bihi ya'dilun. Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an sittatil mutammimin lil 'asharatil kiram wa 'an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa 'an tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal 'atiyat. Allahumma dafa' 'anna al ghala wal waba wal riba wa zina wa zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhara minha wa ma batan 'an baladina hadha khassa wa 'an sa'iri biladil muslimina 'ammah
يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.